Pemirsa Radar TV masih bersama saya dengan Ibu Amelia Yani. Ibu, seperti janji tadi saya pada pemirsa, kita akan lebih mengupas lagi tentang sebetulnya sosok Pak Ahmad Yani itu seperti apa, Ibu ya. Nah, saya pengen tanya, kalau misalnya bicara, kita kaitkan dengan Bung Karno, Ibu, sebagai founding father kita. Kedekatan seperti apa yang terjadi antara Pak Ahmad Yani dengan Pak Soekarno ini, Ibu? Jadi mungkin Bung Karno itu memang sayang ya. Jadi Bu Hartini waktu itu di Bogor, di Istana Bogor, habis rapat gitu. Bung Karno nelpon Bu Hartini bilang begini, "Tin, tolong gaweke bahasa Jawa ya, gaweke sayur lodeh sama tempe goreng sama apa, Pak Yani ikut makan." Kan sedih dengernya ya. Maksud saya seperti itu. Bu Hartini nyiapin makan siang untuk Bung Karno dan Pak Yani, dan katanya Bu Hartini bisik-bisik terus Bung Karno kalau ngomongin cewek gitu loh. Sama Ahmad Yani ya. Itu mungkin hal yang menarik juga. Ya. Kalau kata Bu Hartini loh, ini bukan saya ya. Bu Hartini cerita sama saya bisik-bisik tuh ngomongin cewek, misalnya yang cantik-cantik, kan seneng yang cantik-cantik ya. Nah, mungkin ya karena kedekatan itu banyak yang tidak suka ya. Jadi dia harus dihilangkan gitu supaya dia nggak jadi pemimpin, mungkin begitu. Saya sekarang menelaahnya seperti itu. Nah, Bapak tuh dalam kehidupannya itu tidak pernah terlepas dari revolusi, perang, pemberontakan, sampai merebut Irian Barat, sampai akhirnya konfrontasi. Jadi mungkin TNI udah capek ya, keluar dari PBB dan semuanya lah. Kalau Bung Karno Panglima tertinggi, komando tertinggi, Pak Yani adalah Kepala Staf Komando tertinggi. Dia menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat yang paling dekat dengan Bung Karno. Jadi hal-hal semacam itu mungkin banyak yang nggak suka lah, biasa kan. Dekat dengan kekuasaan tuh memang susah. Nah, itu yang saya. Nah, sekarang rumah misalnya, jangan tinggal di Jalan Lembang, mesti pindah. Itu usulan Bung Karno semua. Kepada Pak Ahmad Yani. Jadi saking memang dekatnya ketika itu ya, Bu, ya. Itu waktu rumahnya udah jadi pun, gentengnya waktu itu genteng biasa, masih kunjungan, suruh ganti genteng sirap. Setelah jadi, beliau datang. Ya, Bung Karno datang ke rumah bawa bandnya namanya ABS, Asal Bapak Senang. Bandnya yang main tuh Cakrabirawa, pasukan. Ya. Band untuk menghibur Bung Karno bawa band sendiri. Bandnya tuh dari Pas Pampres, dari Cakrabirawa, mainnya bandnya tulisannya Asal Bapak Senang. Jadi kedumbrang aja, tapi dia menikmati sekali gitu. Nah, itulah waktu datang ya kita di baris gitu ya, dingin semua tangan tuh, mau salaman dengan seorang pemimpin besar revolusi kan, begitu dikenalnya dulu kan. Kalau pidato kan rakyat sudah dikenal seluruh dunia juga, seluruh dunia. Dan ternyata dekat dengan Pak Ahmad Yani ya, Bu. Dekat sekali. Ya. Oke, Bu, kalau misalnya bicara tentang menurut Ibu sebagai putri Pak Ahmad Yani, kontribusi Pak Ahmad Yani terhadap kemajuan bangsa Indonesia ketika itu, Bu, menurut Ibu Amelia bagaimana? Ya tadi saya bilang mulai dari usia 20 tahun mungkin dia sudah shodancho, didikan Jepang, jadi terus sampai menyelesaikan Indonesia secara utuh ya, bebas dari pemberontakan, dari gangguan, terus dia juga diselesaikan gitu ya. Ada kata-katanya yang bagus sekali ditulis di agenda tahun 65, ya, dia bilang, kenapa? Itu Ibu lihat sendiri agendanya? Nggak masuk di sini, sebenarnya ada. Kenapa saya menjadi prajurit? Karena saya patriot, karena saya cinta tanah air saya. Jadi betul-betul prajurit karena saya patriot, karena saya cinta tanah air saya. Jadi dia sudah menunjukkan cinta tanah air utuh, pengabdiannya utuh, tanpa, kalau zaman dulu namanya reserve, tanpa reserve ya, artinya benar-benar dia untuk negara. Jadi kita hidup sederhana, tapi dia lebih mementingkan negara dan bangsa. Karena saya cinta tanah air saya, itu hal yang menarik tuh, Bu, mungkin yang saya patriot. Yang saat ini mungkin jarang sekali ungkapan itu bisa kita lihat ya, Bu ya. Ini bukan dalam rangka 17 Agustus ya, Bu ya, yang sekarang yang ke-67. Ibu Amelia Yani sendiri memaknai kemerdekaan kita, khususnya dari tahun ke tahun dan hingga saat ini seperti apa? Atau bahkan misalnya kalau misalnya kita perhatikan, sekarang kan kita terjebak dalam seremonial, Ibu, dalam perayaan kemerdekaan ini yang katanya
isunya menghabiskan 7,8 miliar. Saya juga baru tahu itu. Gitu. Kok banyak sekali gitu ya, buat apa duit sebanyak itu. Tapi maksud saya dari tahun ke tahun memang ada perubahan, dari mulai Bung Karno pindah ke, kalau Bung Karno dulu yang bawa bendera itu harus yang cantik dulu ya. Kalau Bung Karno itu yang cantik-cantik yang dipilih. Nah, zamannya Pak Harto yang teladan, ya kan. Kalau yang sekarang mungkin masih seperti zaman Pak Harto ya, yang punya nilai bagus ya, itu juga bagus ya. Itu sisi seremonialnya. Iya, tapi guru-guru teladan, murid teladan. Tapi ternyata dalam kenyataan hidup kita, guru-guru itu nggak digaji sesuai dengan apa yang dia berikan. Murid-muridnya semua tawuran kan. Di setiap sudut di Indonesia ini kisruh, sepertinya Indonesia diambang kehancuran sepertinya. Tahun 65 dulu sudah diambang kehancuran. Sekarang ini potret yang saya lihat seperti itu. Tapi kalau 17 Agustus, kalau di desa tempat saya tinggal selama 20 tahun, rakyat tuh menikmatinya dengan jatilan, dengan kuda lumping, dengan itu mereka berpesta dan mereka pakai uang mereka gitu, hasil panen itu untuk jatilan. Ibu Amelia Yani, tadi Ibu membahas tentang jatilan ya, kuda lumpingan. Kayaknya Ibu melihat lebih suka hal-hal yang seperti itu dilihat ketika perayaan kemerdekaan daripada hal-hal seremoni yang seperti saat ini. Kenapa tuh, Bu? Lebih menarik ya, karena partisipasinya kan seluruhnya ikut. Saat desa itu keluar semua gitu ya, ada gamelannya, ada ini, betul-betul budaya daerah kan. Dan harusnya itu yang disubsidi ya, Bu ya? Harus. bisa nyari uang sendiri kok, Mas. Oh gitu, mereka dia bisa kan panen, misalnya panen padi itu uangnya dipakai sebagian untuk itu. Nanggap jatilan, nanggap apa namanya, kuda lumping. Kalau kuda lumping saya agak takut ya, karena ada pakai roh arwah. Tapi kalau jatilan kan itu kayak terima kasih kepada yang memberikan rezeki gitu. Jadi loh. memang sisi-sisi nasionalisme rakyatnya itu terlihat di situ ya, Bu? Iya, kebersamaan, gotong royongnya kan lebih terlihat. Panen padi kan mereka, saya kan punya sawah, ya semua masuk ke sawah tuh, dan di situ kan ada pembagian untuk mereka. Jadi arti kebersamaan gotong royong itu di situ sebetulnya. Seremonial yang sebetulnya seperti itu ya, Bu ya? Ya nggak usah seremonial lah ya, nggak usah terlalu panjang atau menghabiskan dana bermiliar-miliar hanya untuk souvenir, untuk hal-hal yang tidak perlu gitu loh. Oke, baik Ibu Amelia Yani, saya ingin mengupas kira-kira kalau menurut Ibu Amelia nih, Bu, saya ingin sisi Ibu tentang memaknai kemerdekaan 17 Agustus 45 itu sendiri seperti apa, Ibu? Kalau memaknai bahwa kita sudah merdeka dari penjajahan Belanda, Jepang, itu memang benar, itu arti sebuah kemerdekaan. Dan dulu kan di kereta api itu hidup atau mati, ya kan, hidup atau mati. Itu semangatnya untuk perjuangan tuh sangat murni. Dia maamnya cuma ketela lah dari rakyat, dia tidak harus makan daging dan sebagainya kan. Jadi itu arti kemerdekaan tuh bebas memang. Nah sekarang tuh bebas dari apa gitu loh kan, rakyat kita masih menderita, apa-apa mahal, nggak terjangkau ya, BBM naik, untung nggak jadi, ya kan. Itu semua kan merupakan orang merasa belum merdeka katanya gitu. Belum merdeka dari apa? Yaitu tadi karena terjepit dengan kemiskinan ya. Pendidikan yang tidak semua bisa menikmati. Hal-hal seperti itu sekarang yang harusnya menjadi fokus dari pemerintah kita, bukan seremonial dengan souvenirnya kayak apa saya nggak tahu. Tetap kita harus memaknai kemerdekaan ini dengan sisi-sisi yang lain ya, Bu ya. Hal yang nyata lah khususnya buat rakyat ya, Bu ya. Seperti itu. Iya, kebersamaan itu loh. Gotong royong kalau saya bilang ya. Itu kan salah satu dari Pancasila ya. Kan gotong royong, kemanusiaan yang adil dan beradab, kan begitu. Oke, baik Ibu Amelia Yani, tak terasa sudah sekitar 30 menit kita udah habis ngobrol nih, Bu ya. Ada hal yang menarik Ibu ya tadi dari catatan Bapak Ahmad Yani, Ibu ya, di salah satu agendanya. Pak Ahmad Yani mengatakan, kenapa saya menjadi prajurit? Karena saya patriot, karena saya cinta tanah air. Mungkin ini hal yang bisa kita pahami, khususnya bagi saya, Bu, anak muda. Kenapa harus berjuang untuk Indonesia? Karena saya cinta tanah air saya, Ibu. Ibu Amelia Yani, terima kasih atas waktunya, atas bincang-bincangnya. Semoga kita ketemu di lain waktu, Ibu. Iya, makasih ya, Mas. Baik pemirsa Radar TV, demikianlah perbincangan saya dengan salah satu putri pahlawan revolusi, Bapak Ahmad Yani. Mudah-mudahan ada hal yang bermanfaat dari tayangan kita hari ini. Dan saya ucapkan sampai jumpa dan sampai bertemu di lain waktu.